Namaku Dika. Umurku 27 tahun. Bekerja sebagai resepsionis di Hotel Bintang 5 di Yogyakarta, yang kini jadi saksi utama perubahan paling gila dalam hidupku. Hari itu, aku pulang ke kosan dengan langkah berat. Pikiranku dipenuhi suara ibu yang menangis di telepon. "Dik, debt collector dateng lagi. Mereka ngancam jual rumah kalau utang gak dilunasin minggu ini." Utang? Ya, utang ratusan juta rupiah. Semua karena investasi bodong yang bikin keluargaku jatuh miskin seketika. Aku duduk di ranjang, menatap dinding yang mulai lembab. Aku cuma pegawai kecil. Gaji bulanan cuma cukup buat makan dan bayar kos. Bagaimana bisa aku lunasi utang segitu besar? Sampai malam itu, pintu takdir yang ganjil terbuka sendiri. Seorang wanita paruh baya dengan gaun merah anggun datang ke resepsionis malam itu. Bu Ani, pemilik hotel tempat aku bekerja. Wajahnya terkenal galak. Jarang senyum. Tapi malam itu, dia menatapku beda. "Dika, ikut saya ke ruangan saya sekarang," katanya dingin. Jantungku langsung deg-degan. Aku takut dipecat. Takut buat salah. Tapi ternyata yang kutemui bukan surat pemecatan, melainkan penawaran aneh yang sulit dipercaya. Bu Ani duduk menyilangkan kaki, menatapku lurus. "Saya tahu kondisi keluargamu. Saya bisa bantu lunasi semua utang ibu kamu. Tapi, kamu harus menikah dengan saya." Hening. Aku pikir itu lelucon. Tapi tatapannya serius. Tangannya meletakkan selembar cek kosong di meja. "Tuliskan berapapun yang kamu mau. Tapi syaratnya cuma satu, pernikahan ini harus rahasia. Tidak boleh ada yang tahu, termasuk keluargamu sendiri." Aku tercekat. Lidahku kaku. "Kenapa saya, Bu? Kenapa bukan orang lain?" Ia tersenyum samar. "Karena kamu polos. Kamu jujur. Dan kamu butuh. Sama seperti saya butuh seseorang yang bisa saya percaya, walau hanya dalam diam." Malam itu, aku pulang ke kos dengan kepala kacau. Antara harga diri dan keselamatan keluargaku. Antara hidup yang hancur atau hidup yang dikendalikan. Dan besok paginya, aku menerima tawaran itu. Aku menikahi Bu Ani. Secara diam-diam. Di kantor notaris. Tanpa pesta. Tanpa foto. Tanpa saksi keluarga. Hanya kami dan dua tangan yang berjabat. Disatukan bukan oleh cinta, tapi oleh kebutuhan. Yang tidak aku tahu, malam pertama nanti akan membuka rahasia besar tentang Bu Ani yang membuatku tak bisa tidur berhari-hari. Hari pernikahan kami tidak seperti impian anak muda kebanyakan. Tidak ada jas pengantin. Tidak ada senyum keluarga. Hanya surat sah dari notaris dan tangan Bu Ani yang dingin menggenggamku erat. Seolah ingin memastikan aku tidak akan lari. Sore itu, utang keluargaku lunas. Cek dari Bu Ani cair. Ibu menelepon sambil menangis haru. "Aloh, terima kasih Dik, kamu pasti kerja keras banget ya." Aku hanya bisa jawab dengan suara bergetar. "Iya, Bu, ini semua demimu." Tapi hatiku kosong. Malam harinya, aku resmi pindah ke lantai paling atas hotel, kamar suite milik Bu Ani. Kini jadi tempat tinggal baruku. Megah, mencekam, dan terasa asing. Bu Ani duduk di sofa sambil menyesap anggur. Gaun tidurnya merah terang. Wewangiannya mahal. Tapi ada sesuatu dari dirinya yang terasa tidak wajar. "Dika," katanya pelan. "Kita sekarang suami istri. Kamu boleh menyentuhku. Tapi hanya kalau kamu benar-benar mau." Aku terdiam. Bukan karena takut. Tapi karena hatiku tidak bisa menipu. Aku tidak mencintainya. Dia tersenyum melihat raut mukaku. "Sudah kuduga. Kamu menikah demi uang. Tapi itu tidak masalah. Yang penting kamu jaga rahasia kita." Aku mengangguk. Malam itu aku tidur di sofa panjang. Tapi pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara tangisan. Tangisan lirih dari kamar mandi. Pelan, tapi menyayat. Aku mendekat dan menemukan pintu kamar mandi sedikit terbuka. Saat kulongokkan kepala, aku membeku. Bu Ani berdiri di depan cermin, tanpa wig, tanpa riasan, tanpa lensa mata.
Wajahnya jauh berbeda dari yang selama ini kulihat. Bukan hanya lebih tua, tapi seperti seseorang yang memakai topeng seumur hidup. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah sendiri. Aku jelek, aku tua. Aku menjijikan, siapa yang bisa mencintaiku? Aku langsung mundur. Nafasku memburu. Itu bukan tangisan biasa. Itu jeritan dari seseorang yang menyimpan luka sangat dalam. Esok paginya, Bu Ani bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia memberiku kartu kredit, kunci mobil mewah, bahkan jam tangan mahal. Tapi aku tahu di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Dan kini, aku terjebak di dalamnya. Bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai saksi dari rahasia paling mengerikan yang belum sepenuhnya terungkap. Sudah seminggu aku tinggal bersama Bu Ani. Setiap hari, hidupku terasa seperti mimpi. Mewah, penuh fasilitas, dan tanpa kekurangan. Tapi bukan itu yang membuatku bingung. Yang membuatku tak tenang adalah larangan-larangan aneh dari Bu Ani. Dika, katanya suatu pagi sambil menyuguhkan kopi. Ada satu aturan penting yang harus kamu patuhi selama tinggal di sini. Jangan sekali-kali masuk ke kamar di ujung lorong lantai 10. Aku mengernyit. Kenapa? Memangnya itu kamar apa, Bu? Bu Ani menatapku lama. Matanya tajam menusuk. Kamu tidak perlu tahu. Kalau kamu sayang nyawamu, jangan pernah dekati pintu itu. Jantungku mencelos. Kenapa dia bicara soal nyawa? Sejak saat itu, aku jadi gelisah. Rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takut. Apalagi, setiap malam, aku mendengar suara-suara aneh dari kamar itu. Seperti suara rintihan, atau bisikan lirih yang seolah memanggil namaku. Dika, Dika. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasiku saja. Tapi semakin aku menghindar, semakin besar keinginan untuk membuka pintu terlarang itu. Suatu malam, saat Bu Ani sedang keluar kota mendadak karena urusan bisnis, aku memutuskan melanggar larangan itu. Aku berjalan pelan menyusuri lorong panjang lantai 10. Setiap langkah terasa berat. Udara seperti menebal. Kamar itu ada di ujung lorong. Lampunya redup. Pintu kayu tua dengan plat logam berukir angka 1009. Tanganku gemetar saat menyentuh gagangnya. Terkunci. Tapi, anehnya, ada kunci tergantung di pot bunga dekat pintu. Seolah sengaja diletakkan di sana. Dengan hati-hati, aku putar kuncinya. Klik. Pintu terbuka, dan aroma tajam menyengat hidungku. Bau seperti darah dan bunga melati busuk. Ruangannya gelap. Hanya ada satu lampu gantung tua berayun pelan. Dindingnya dipenuhi foto-foto wanita, semua foto hitam putih. Dan semuanya mirip Bu Ani. Tapi ada satu foto yang membuatku nyaris pingsan. Foto seorang perempuan sedang memegang bayi, dengan ekspresi hampa berdiri di depan makam. Di bawahnya tertulis, Ani, 1999, pemakaman anak keempat. Anak keempat? Berarti, sebelumnya dia sudah kehilangan 3? Mataku bergerak ke arah sudut ruangan. Ada kursi goyang yang berderit pelan dan di atasnya boneka bayi usang dengan mata satu copot, memandangi ke arahku. Tiba-tiba, pintu di belakangku menutup sendiri. Bu, aku berbalik panik. Dan di sanalah Bu Ani berdiri. Wajahnya marah. Tapi bukan marah biasa. Wajahnya seperti berubah. Matanya merah. Kulit wajahnya seperti mengelupas. Dan suaranya lebih berat dari biasanya. Aku bilang jangan masuk ke sini. Aku mundur. Tubuhku gemetar. Maaf Bu. Saya nggak tahu, saya cuma. Dia tidak menjawab. Hanya menatapku lama. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa rasa lega. Tapi rasa ngeri. Sekarang kamu sudah tahu. Apa yang kamu nikahi sebenarnya bukan hanya aku. Tapi juga masa laluku. Setelah kejadian malam itu, aku tak bisa tidur. Wajah Bu Ani yang berubah, suara beratnya dan foto-foto perempuan yang mirip dirinya. Semuanya terus menghantui pikiranku. Esok paginya, Bu Ani bersikap seolah tak terjadi apa-apa.
Dia menyapaku seperti biasa, bahkan menyajikan sarapan dengan senyum lebar. "Tidurmu nyenyak, Dika?" tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk meskipun jelas. Wajahku pucat seperti kain kafan. "Aku minta maaf," katanya sambil menuangkan teh. "Malam itu aku terlalu emosional. Kamu pasti takut." Aku menatapnya, ragu. "Bu Ani, sebenarnya siapamu?" Dia terdiam. Lama. Lalu pelan-pelan, ia mulai bicara. "Aku dulunya bukan siapa-siapa. Aku lahir dari keluarga miskin. Tapi aku kerja keras, aku jatuh cinta, menikah, punya anak. Tapi Allah uji aku, satu persatu anakku meninggal." Suara Bu Ani bergetar. Pertama karena demam berdarah. Kedua karena kecelakaan. Ketiga tenggelam di kolam hotel yang bahkan aku bangun sendiri. Dan yang keempat, karena aku terlalu sibuk sampai lupa memberi obatnya tepat waktu. Air matanya jatuh. Setelah itu, suamiku gila. Dia menyalahkan aku. Lalu gantung diri di kamar itu. Sejak saat itu, aku bersumpah, tak akan pernah mencintai siapapun lagi. Aku tertegun. Seluruh tubuhku lemas. "Aku tahu kamu menikahiku bukan karena cinta. Tapi kamu tulus bantu keluargamu. Dan aku butuh seseorang bukan untuk cinta, tapi untuk menebus masa laluku." Bu Ani memegang tanganku. "Aku butuh keturunan, Dika. Aku butuh seseorang yang bisa memberiku anak, dan kamu satu-satunya harapan terakhirku." Tubuhku gemetar. "Mu pikir selama ini aku cuma bantu keluarga. Tapi ternyata, aku sedang masuk ke dalam kehidupan yang lebih dalam dari sekadar pernikahan." Sore itu, aku pergi ke masjid, berwudu, menangis lama. Ya Allah, apa yang sebenarnya sedang aku jalani? Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari diriku. Malam harinya, aku bangun jam 2 dini hari karena mendengar suara tangisan perempuan. Pelan-pelan aku keluar kamar dan suara itu kembali datang dari kamar 1009. Namun, kali ini pintunya tidak terkunci. Dan di dalamnya tidak ada Bu Ani. Tapi ada cermin besar. Dan di cermin itu, aku melihat pantulan seseorang. Bukan diriku, tapi anak kecil berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat. Kosong. Tapi saat kembali melihat ke cermin, anak itu masih di sana. Dan dia berkata pelan, "Ayah." Malam itu, setelah mendengar kata, "Ayah," dari sosok anak kecil di cermin, tubuhku langsung lunglai. Aku jatuh terduduk. Mataku tetap menatap cermin, tapi tak sanggup lagi berbicara. Anak itu tidak menyeramkan. Wajahnya justru penuh kesedihan. Namun tiba-tiba, cerak! Cermin besar itu retak dengan sendirinya. Suaranya memecah keheningan malam. Aku terlonjak, lari keluar kamar. Nafasku tersengal. Dada seperti mau pecah. Di lorong hotel, lampu-lampu mulai berkedip sendiri. Langkah kakiku goyah. Tapi entah kenapa, aku merasa harus kembali, harus bicara dengan Bu Ani. Sesampainya di kamar utama, aku temukan Bu Ani sedang duduk bersimpuh, memeluk sebuah bantal kecil. Air matanya menetes. "Dia datang lagi, ya?" bisiknya lirih. Aku diam. Tak tahu harus menjawab apa. Bu Ani memandangku dengan tatapan sayu. "Itu anak keempatku, namanya Zian." Aku terperangah. "Dia masih?" "Tidak," jawab Bu Ani. "Dia sudah meninggal." Tapi dia belum tenang. Karena waktu dia meninggal, aku tak ada di sisinya. Bu Ani menangis, meremas bantal itu erat-erat. Dia sering muncul setiap malam Jumat di kamar itu. Kamar tempat suamiku bunuh diri. Kamar tempat Zian terakhir menginap. Aku bergidik. Bu Ani menatapku dalam-dalam. "Dika, mu masih mau lanjutkan pernikahan ini?" Aku terdiam. Aku ingin menyerah. Aku ingin lari jauh dari semua ini. Tapi saat wajah ibuku terbayang, wajah adikku yang harus kuliah, dan semua utang yang masih belum lunas, aku mengangguk pelan. Aku akan tetap di sini, Bu." Bu Ani tersenyum.
Untuk pertama kalinya dengan ketulusan yang kurasa berbeda. Terima kasih, Dika. Kamu laki-laki yang kuat. Aku percaya. Allah memilihmu datang ke hidupku bukan tanpa alasan. Esok harinya, aku mulai memperhatikan keanehan demi keanehan lain di hotel ini. Beberapa staf bilang kamar 1009 memang dikosongkan sejak lama. Tapi tiap malam Jumat, mereka selalu dengar suara anak kecil tertawa atau menangis. Aku bertanya pada petugas resepsionis lama, dan mereka membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Dulu, ada pengantin baru yang juga menginap di kamar itu. Dan sejak malam pertama, mereka langsung bercerai. Katanya istri si pria melihat sosok anak kecil tidur di antara mereka. Hatiku semakin kacau. Apakah aku sedang berada di hotel? Atau tempat arwah penasaran? Dan lebih penting lagi, apa maksud Zian memanggilku? Ayah? Sudah 3 malam aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi suara itu. Ayah! Ayah! Sosok Zian, anak kecil yang muncul dari cermin, seperti membekas di mataku. Malam ini, aku putuskan untuk mendekat kepada Allah. Aku ambil wudhu, lalu gelar sajadah. Di tengah kesunyian kamar, aku berdiri, bertakbir, dan memulai salat malam. Namun saat rakaat kedua, tiba-tiba, aku dengar suara pintu kamar berderit pelan. Krek! Suara itu membuatku gemetar, tapi aku tetap lanjutkan salatku. Sampai akhirnya, di sujud terakhir, aku merasa ada tangan kecil yang menyentuh punggungku. Pelan, tapi dingin seperti es. Aku tahan nafasku. Tubuhku gemetar hebat. Tapi aku tak berani menoleh. Begitu selesai salat, aku langsung menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Namun, sajadahku basah. Seolah ada seseorang yang berdiri di atasnya dengan kaki yang baru saja keluar dari kolam. Aku tatap cermin di kamar. Dan di sanalah sosok Zian berdiri. Kali ini, dia tidak hanya menatapku. Dia mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke arah lemari pakaian. Dengan suara pelan ia berkata, "Ayah, di sana ada rahasia." Aku terdiam. Apa maksudnya? Dengan langkah berat, aku mendekati lemari itu. Tanganku gemetar saat membuka pintunya. Dan di balik tumpukan selimut, aku temukan sebuah kotak kayu tua. Warnanya kusam, terkunci dengan gembok tua yang berkarat. Aku bawa kotak itu ke Bu Ani, yang malam itu sedang duduk di balkon kamar utamanya, membaca Yasin. Saat melihat kotak itu, wajah Bu Ani langsung pucat. Dia berdiri perlahan. Air matanya menetes. "Dari manamu dapat ini, Dika?" "Zian," jawabku pelan. Bu Ani membuka kotak itu dengan kunci yang tergantung di lehernya. Dan di dalamnya, ada tumpukan surat, foto-foto lama dan satu buku kecil yang sudah lapuk. Di bagian dalam buku itu, ada tulisan tangan suaminya. "Jika aku mati duluan, maka simpan semua ini. Jangan biarkan siapapun tahu, terutama tentang malam itu." Bu Ani memeluk buku itu, lalu memandangku penuh luka. "Dika, semua ini bukan cuma tentang utang, bukan cuma tentang pernikahan, tapi tentang rahasia kelam yang belum selesai." Aku bingung. "Rahasia apa, Bu?" Bu Ani menatap langit, lalu menutup matanya pelan-pelan. "Mu harus tahu, kenapa aku menikahimu dengan diam-diam dan kenapa Zian memanggilmu ayah." Beberapa hari sejak menemukan kotak kayu tua, aku merasa beban di dadaku semakin berat. Semua petunjuk itu membuatku terjaga, memikirkan apa sebenarnya yang tersembunyi di balik pernikahan ini. Malam itu, aku kembali ke kamar utama dengan setumpuk surat dan buku lapuk di tangan. Bu Ani menungguku di sofa. Wajahnya pucat tapi matanya tajam menatapku. "Mu siap?" bisiknya. Aku mengangguk. Jantungku berdetak kencang. Dengan hati-hati, aku buka salah satu surat usang. Tulisan tangan suami Bu Ani, almarhum Hadi, terlihat rapi meski tintanya sudah pudar. "Ani, jika kau membaca ini, berarti aku tiada. Maafkan, aku telah mengorbankan segalanya demi sebuah janji. Anak itu bukan darah daging kita,
tapi titipan takdir. Aku mohon kau lindungi dia dengan hati. Jangan biarkan ia terluka lagi. Tiba-tiba semuanya terhubung di pikiranku. Zian, anak keempatnya. Tapi bukan darah dagingnya. Suami Bu Ani menulis, titipan takdir. Aku pandangi Bu Ani. Air matanya menetes pelan. Dia angkat buku kecil di tanganku. Buku ini adalah jurnal Hadi tentang malam Zian meninggal. Mereka melakukan suatu ritual di kamar itu, berharap menenangkan jiwa anak mereka. Suaranya bergetar, tapi ritual itu gagal. Malah, memanggil sesuatu yang lebih gelap. Hatiku menegang. Suara-suara, tangisan, kekosongan di kamar 1009. Semua akibat ritual setengah jadi yang tersimpan rahasianya di buku ini. Aku buka halaman terakhir jurnal itu, di mana Hadi menulis. Zian tak lagi di alam fana. Tapi aku percaya suatu hari, arwahnya akan butuh pelindung baru. Sosok, ayah, yang bisa membimbingnya. Ani, jika kau menemukan jurnal ini, carilah pria berjiwa tulus. Hati-hati, ritual setengah jadi itu juga bisa memakan korban. Dika, ucap Bu Ani pelan. Hadi meramalkan bahwa suami berikutnya akan jadi pelindung Zian. Dia menulis, pria berjiwa tulus. Itulah dirimu. Itulah sebabnya aku nikahimu diam-diam. Agar Zian punya ayah yang bisa menuntunnya ke tempat yang tenang. Emosiku campur aduk, terharu, takut, dan bingung. Maksud ibu, aku harus? Dia mengangguk. Setiap malam Jumat, kau harus bacakan doa Yasin di depan kamar 1009, serta hantarkan arwah Zian ke alamnya. Jika ritual itu selesai, semua teror akan hilang. Tapi jika gagal, aku takut, bukan hanya kau, tapi aku sendiri bisa kehilangan segalanya. Aku menarik napas panjang. Allah, berat sekali tanggung jawab ini. Bu Ani memegang tanganku erat. Mu tidak sendiri. Aku akan mendampingimu. Malam Jumat tiba. Dengan buku jurnal di satu tangan dan doa di bibir, aku berdiri di depan pintu 1009. Angin berbisik melalui lorong sunyi. Aku lantunkan Yasin. Suara lirihku beradu dengan gemeretak lampu. Di ujung bacaanku, terdengar tangisan pelan. Zian muncul di cermin. Matanya penuh harap. Aku lanjutkan doa, menuntunnya. Ya Allah, tuntunlah jiwa Zian ke cahaya MU. Pelan-pelan, sosok anak kecil itu memudar. Tangannya melambai hangat seakan mengucap terima kasih. Hening menyelimuti lorong. Lampu berhenti berkedip. Aku kembali ke kamar utama. Tubuhku gemetar tapi ringan. Bu Ani menunduk. Air matanya berlinang. Terima kasih, Dika. Kini aku mengerti. Pernikahan ini bukan hanya untuk utang atau kebutuhan hati Bu Ani. Ia adalah panggilan untuk membawa kedamaian bagi jiwa yang tersesat. Dan aku, menjadi ayah sekaligus pemandu arwah Zian. Hari-hari berlalu setelah malam Jumat yang penuh makna itu. Kamar 1009 kini terkesan lebih sunyi, dan udara di rumah Bu Ani terasa lebih ringan. Zian, yang semula sering muncul dengan tatapan kosong dan tangisan tanpa suara, kini tampak lebih tenang. Seperti sebuah rahasia besar yang akhirnya menemukan jawabannya. Aku terus menjalankan rutinitas malam Jumat, membaca doa Yasin dengan penuh khusyuk di depan pintu kamar 1009, mengikuti petunjuk dari jurnal almarhum Hadi. Setiap kali aku mengucapkan doa, aku bisa merasakan kehadiran Zian, namun kali ini, bukan dalam bentuk ketakutan, melainkan rasa syukur dan kedamaian. Malam itu, saat aku berdiri di depan pintu 1009, dengan suasana rumah yang sangat hening, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Angin malam tidak lagi berbisik, dan lampu di lorong itu tidak berkedip lagi. Ketika aku selesai membaca doa terakhir, aku mendengar suara lembut, seolah-olah dari kejauhan. Terima kasih, Ayah. Aku menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku melihat Zian dengan jelas. Sosoknya memudar perlahan, namun senyuman tulus terukir di wajahnya. Semua rasa takut yang sebelumnya menghalangi langkahku kini berganti dengan rasa lega. Bu Ani berdiri di belakangku,
dengan tatapan penuh haru. Dika, terima kasih. Semua ini tidak akan terjadi tanpa kebaikan hatimu. Aku hanya bisa tersenyum, walaupun hatiku penuh dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa bangga telah mampu menjalankan tanggung jawab ini. Namun, di sisi lain, aku tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah. Aku telah membuka pintu menuju dunia lain, dunia yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang, namun terasa begitu nyata. Zian akhirnya menemui kedamaian yang selama ini dicari. Kamar 1009 tidak lagi menyimpan rasa takut, dan malam-malam kami di rumah Bu Ani kini terasa lebih damai. Namun, aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Aku masih harus menjadi pelindung bagi Bu Ani dan Zian, meskipun Zian sudah tidak lagi muncul dengan teror yang mengganggu. Segala sesuatu yang terjadi di rumah ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar, dan aku bersyukur bisa menjadi bagian darinya. Di hadapan rumah yang tenang itu, aku memandang langit malam yang cerah. Bintang-bintang tampak berkilauan, seolah menyampaikan sebuah pesan. Aku tidak lagi merasa takut, karena aku tahu, dengan hati yang tulus dan penuh keimanan, aku bisa menghadapi segala cobaan yang datang. Sampai akhirnya, aku akan selalu menjadi pelindung bagi mereka yang membutuhkan. Bahkan, jika itu berarti harus melindungi jiwa yang tidak tampak oleh mata, namun terasa di hati.